Bung Rocky, kita kembali ngobrol ya soal masa depan politik Indonesia dan kita dari perbincangan-perbincangan kita sebelumnya sebenarnya ada satu fakta yang menarik gitu ya, meskipun samar-samar mudah mulai terlihat bentuknya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa PDIP gitu sebagai partai pemenang pemilu, sebagai partai yang punya kader menjadi jadi presiden Indonesia gitu, sekarang ternyata dihadapkan pada situasi yang pelik gitu, situasi yang dilematis kan. Kita tahu dalam sejak awal posisi Ibu Megawati itu jelas konstitusional gitu ya, menolak penundaan pemilu. Kan begitu ya, menolak memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu clear, bahkan itu disampaikan sendiri di hadapan langsung Pak Jokowi. Kita ingat ya waktu hari ulang tahun PDIP di Jakarta International Expo. Tapi dalam situasi sekarang ini saya melihat situasinya PDIP terpojok nih dengan pembentukan ada dua blok besar nih sekarang. Yang satu koalisi besar, yang satu koalisi perubahan untuk persatuan. Kita lihat latar belakang dari buntunya politik PDIP itu. Ya. Memang di depan kamera Ibu Mega itu menang terhadap Jokowi. Karena terlihat bahwa Jokowi tunduk, jadi seolah-olah jadi pesakitan karena diledek terus atau bahkan dibully oleh Ibu Mega secara berlebihan. Karena Pak Jokowi nggak pernah memenuhi tuntutan Ibu Mega. Ibu Mega di awal minta 12 kursi nggak dikasih. Ibu Mega minta reshuffle, Nasdem juga nggak dikasih itu. Dan Ibu Mega tentu tahu bahwa meminta pada Jokowi itu udah nggak mungkin. Karena itu mulai timbul semacam pragmatisme dengan upaya Puan untuk memoderasi ketegangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu boleh aja dari segi Puan. Tetapi saya tetap melihat Pak Jokowi juga nggak dendamnya tinggi tuh, dan dia merasa dia dilecehkan, lalu timbul semacam keangkuhan dari Presiden Jokowi untuk memojokkan Megawati. Jadi itu mestinya yang secara judul kita sebutkan aja bahwa dendam di antara dua orang ini itu nggak ada hubungan dengan Soekarnoisme sebetulnya kan. Walaupun dua-duanya klaim Soekarno tuh. Saya kebetulan baca satu jurnal yang bagus di Eropa kemarin itu. Jurnalnya namanya History Today. Jurnal itu di bulan April khusus membahas tentang Asia Afrika tuh. Dan panjang lebar diulas di situ, bahkan tentang kelucuan-kelucuan atau apa sebetulnya yang membuat persidangan-persidangan itu dianggap sukses, tapi ada juga yang macet sifat-sifat di antara pemimpin Nehru, Soekarno, pemimpin dari Asia Afrika. Jadi saya bayangkan misalnya, seandainya PDIP paham bahwa eh, Bandung ini, Konferensi Asia Afrika itu betul-betul bisa jadi simbol baru untuk membaca politik internasional hari-hari ini. Dan PDIP nggak ada saya lihat persiapan untuk bicara tentang Konferensi Asia Afrika. Padahal di situ simbol pertama ketika Presiden Soekarno mengatakan dia ada pemimpin Asia Afrika tuh. Jadi sayang sekali PDIP nggak punya ide itu. Atau Ridwan Kamil yang seharusnya Gubernur Bandung, Jawa Barat itu bikin semacam ya satu konferensi internasional. Jadi terlihat bahwa ide Soekarno sebetulnya nggak ada lagi yang paham. Justru orang asing yang paham pentingnya membicarakan kembali nasib Asia Afrika. Jadi ini saya mau terangkan bahwa kasakusuk politik internal PDIP membuat mereka lupa tentang ide-ide besar Soekarno. Yang nanti 25 April itu adalah hari konferensi Asia Afrika. Di seluruh Asia Afrika orang masih ingat itu, tapi PDIP nggak ingat kan. Jadi ini peringatan bahwa PDIP akhirnya lupa tentang sejarah tuh, dan dia berupaya untuk kasakusuk hari ini, padahal kasakusuk hari ini nggak ada hubungannya dengan apa yang mereka sebut sebagai partai yang berorientasi pada Soekarnoisme. Nah ini sebetulnya dasarnya yang kalau kita riset secara dalam, PDIP kehilangan momentum selalu. Bayangkan kalau PDIP bikin konferensi Asia Afrika dan Presiden Jokowi hanya memelongok tahu bahwa ada konferensi itu, karena Presiden Jokowi sendiri nggak ngerti apa itu Asia Afrika kan. Itu baru Ibu Mega kita dukung sebagai seseorang yang bisa menjewer kuping Jokowi di depan publik dengan pidato-pidato Ibu Mega bahwa Jokowi kenapa tidak lakukan penghargaan pada Bung Karno, padahal ini adalah bulan konferensi Asia Afrika yang dimulai tahun 1955. Jadi latar ini sebetulnya saya mau ajukan
hanya untuk menegur bahwa PDIP memang udah kehilangan marwah Soekarno tuh karena lupa tentang sejarah, sibuk berpolitik, lalu dia terjebak di situ juga tuh, nggak bisa apa-apa sekarang tuh. Jadi apapun yang dilakukan PDIP itu dikunci oleh Pak Jokowi. Dan ini buat saya kira kalau itu nantinya terwujud itu jadi sebuah tragedi saya kira dalam salah sejarah politiknya PDIP ya. Ya, itu ini menuju tragedi partai besar Hmm. dicatat oleh sejarah tuh dibicarakan di seluruh dunia setiap bulan April, tapi dia sendiri nggak ngerti bahwa dia itu besar karena dia nggak tahu tentang kemewahan politik ideologi Bung Karno, maka dia dianggap sebagai ya partai yang cuma nyari kekuasaan kan. Kan Hmm. dari dulu kita ingin PDIP itu bicara tentang politik dunia supaya Jokowi sebagai presiden merasa minder kalau dia nggak bisa mampu menandingi pikiran Bung Karno. Itu baru ada hak etis bagi PDIP untuk mempersoalkan Pak Jokowi. Tetapi ini kan pertarungan PDIP dengan Jokowi sekedar Ya, pertarungan berapa kursi di parlemen, berapa kursi di kabinet kan. ya, Jadi ya. sangat teknis. Pasti Bung Karno bilang, saya nggak pernah hitung tentang persaingan kursi. Saya mau kalian tuh bicara tentang perspektif dunia. Dan ada momentum ketika ada ketegangan politik di Eropa, karena Rusia dan Ukraina bersiap untuk perang dunia ketiga, ada ketegangan politik di Indo-Pasifik. Ini momentum sebetulnya. Hmm. Nah, orang membaca kok Indonesia nggak punya kemampuan untuk membaca politik dunia ya, dan itu disalahkan pada Jokowi yang memang nggak punya kemampuan membaca itu. Sementara PDIP punya tradisi untuk masuk dalam politik global, tapi dia nggak manfaatkan juga tuh. Hmm. Ini sebetulnya. Jadi kadangkala talk show atau analisis politik kita kan jadi soal kalkulasi teknis, Hmm. kuantitatif sih ini dapat berapa, tapi ide tentang kebangsaan ini yang justru hilang dalam percakapan politik bermutu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita renungkan lebih dalam apa yang terjadi pada PDIP ini, ya karena sikap mereka yang pragmatis itu terjebak dalam pragmatisme politik ya. Padahal kan sejak kalau kita lihat sejarahnya Yes. Ibu Megawati itu kan pada Orde Baru bagaimana beliau sangat konsisten gitu dan berhasil melewati masa Orde Baru kemudian menjadi partai terbesar dan ironisnya sekarang di era presiden yang disebut sebagai petugas partainya justru PDIP akan mengalami situasi yang mengenaskan gitu kan. Ya itu, jadi betul rumusan Hersubenau bahwa PDIP masuk di dalam terms of pragmatism itu. Dan akhirnya orang lupa PDIP siapa sebetulnya kan. Masa cuma soal ngomel-ngomel, soal Israel, soal tukar tambah kabinet, soal minta reshuffle. Jadi orang lupa bahwa PDIP itu dasarnya adalah Soekarno yang paham politik luar negeri, paham politik imperialisme. Itu sebetulnya identitas PDIP di situ. Kalau PDIP rawat itu dari awal, maka orang akan angkat jempol bahwa hanya PDIP yang mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lalu dalam politik internasional misalnya itu, di dalam upaya untuk menahan kolonialisme, dalam upaya memerangi kapitalisme. Jadi ideologi PDIP tidak berwujud di dalam pengertian yang komprehensif tentang apa sebetulnya menyatakan diri sebagai penerus pikiran Bung Karno. Kan itu enggak, yang enggak adanya di situ. Jadi orang bingung, ini PDIP ini partai apa sebetulnya tuh? Kasak usup juga, tapi idenya kok enggak ada. Jadi karena kita sayang pada PDIP, saya kasih kritik bahwa PDIP harus betul-betul menumbuhkan identitasnya apa sih gitu, keadilan sosial, benar keadilan sosial, anti kolonialisme, anti kapitalisme sekarang, ya itu ideologinya, mampu membaca politik global, itu kemampuan diplomasinya. Semua ini nggak ada karena ya udah tenggelam kan, tenggelam pada rutinitas, tenggelam pada dendam. Jadi berhentilah wacana tentang kejayaan partai PDIP yang diasuh oleh atau disemangati oleh pikiran-pikiran Bung Karno. Itu Ya. yang sangat kita sayangkan. Jadi PDIP ya udah jadi partai pragmatis yang isinya ya transaksional aja kalau begitu. Ya, oke. Oke, jadi pilihannya apa dalam situasi sekarang ini, Bung Rocky? Karena kalau PDIP betul tetap dalam sikap yang seperti Anda sampaikan tadi itu, dia harus memilih berada di luar koalisi besar itu dan saya kira itu jujur secara kalkulasi politik itu akan sangat berat gitu karena dia sendirian, dia tidak mungkin gabung dengan koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Sementara kemudian kan sekarang pilihannya tinggal dua itu saja gitu. Itu yang dibaca dengan bagus oleh Istana. Istana tahu bahwa Yes. PDIP pada akhirnya akan nyerah itu. Hmm. Karena kan dikumpulin partai-partai kecil. Kenapa PDIP nggak bilang, ya buat apa sih koalisi besar itu? Kami lebih besar dari koalisi kalian tuh. Karena kalian besar, padahal kumpulan dari partai-partai yang berantakan isinya kan. Jadi nggak ada semacam
harga diri, dignitas dari PDIP untuk bilang silahkan kalian bikin partai besar, kami adalah partai yang berakar pada sejarah kemerdekaan Indonesia itu. Jadi yang nggak ada tuh narasi dari PDIP itu, yang ada ya komentar-komentar dari sekjen, komentar dari siapa kemarin Budiman, ya kita minta jadi presiden, itu kan komentar teknis tanpa tidak bernas komentar itu tuh. Jadi publik merasa ya ini partainya sama juga, transaksional juga. Apa bedanya PDIP dengan PAN dan P3 dan PKB? Sama-sama nuntut kursi di kabinet kan, walaupun jumlahnya berbeda. Tetapi itu tuntutan teknis, bukan tuntutan ideologis tuh. Itu soalnya tuh. Sementara oligarki tetap beredar. Siapapun yang jadi presiden tetap oligarki kuasa tuh. Jadi nggak ada sikap ideologis PDIP tentang masa depan Indonesia. Gampangnya begitu. Ya, ya. Padahal kan seharusnya memang partai-partai itu didirikan itu berdasarkan sebuah ideologi, bukan sekedar untuk pragmatisme kekuasaan saja ya. Itu tidak naif bahwa tujuan partai itu tentu merebut kekuasaan, tetapi itu untuk mewujudkan ideologi yang mereka anut, kan begitu harusnya. Iya. Ya itu yang kemudian nanti mungkin akan dicatat bahwa ini era yang disebut apa namanya, Jokolitik gitu, politik Jokowi yang isinya ada transaksi, isinya pragmatisme. Jokolitik ini Jokolitik ini yang membahayakan demokrasi itu. Karena Pak Jokowi nggak kasih arah bangsa ini itu, nggak kasih napas. Ada kerangka di dalam politik, tapi nggak ada pembuluh darahnya, nggak beredar di situ kan. Jadi orang melihat apa sebetulnya politik Indonesia di era Jokowi? Ya pragmatisme, ya transaksional, dan itu yang menguasai semua partai, termasuk PDIP. Jadi kalau kita bilang PDIP mau jewer Pak Jokowi, nggak bisa, sama-sama itu pragmatis juga. Pak Jokowi pragmatis, Ibu Mega transaksional, tokoh-tokoh PDIP juga hanya bicara soal teknis, tidak bicara soal etika politik. Jadi udah masuk di dalam, kalau saya rumuskan dengan satu kalimat, ini adalah pendangkalan pikiran bangsa itu. Ya. Di era Pak Jokowi terjadi pendangkalan pikiran politik bangsa, itu intinya. Ya. Dan nanti kan banyak orang bikin disertasi tentang apa penyebab pendangkalan politik bangsa. Karena semua nggak mau bertarung secara ideologis. Semuanya masuk di dalam terminologi yang transaksional, yunto pragmatis. Sayang sekali ya, Bung Rocky ya, karena PDIP itu sekarang bisa menjadi partai besar, bahkan sekarang partai terbesar di Indonesia itu karena sikap konsistensi dari Ibu Megawati. Kalau sampai terjadi sekarang kemudian di akhir, ya katakanlah begitu kan ya, di usia senja Ibu Megawati kemudian terjebak dalam pragmatisme semacam itu. Ya itu pentingnya, mungkin ini kita bikin refleksi habis-habisan lah, bahwa PDIP dituntun oleh semacam sikap yang kukuh. Kalau sekarang dia ngintip peluang untuk masuk ke koalisi besar, itu sikap apa semacam itu. Jadi dangkal aja. Dan kita nggak lihat lagi semacam satu sikap utuh. Kemarin misalnya siapa Pak Gubernur Bali sedikit bercanda, ya nanti saya juga bisa larang. Ya nggak ada. Jadi sikap ideologisnya apa? Kalau sekedar bilang saya bisa larang, gitu. Bilang aja saya mau larang karena sikap ideologis kan. Jadi supaya jelas tuh bahwa PDIP satu sikap dalam soal Israel, dan mesti konsisten. Kalau Israel lakukan sesuatu yang juga merugikan soal pertahanan keamanan kita, PDIP juga mesti kritikan. Jadi terlihat bahwa ini partai yang akhirnya melemah dari dalam karena kepemimpinan ideologisnya nggak ada. Dan kita mungkin bisa salahkan Ibu Mega, tapi Ibu Mega mungkin akan bilang, ya usia saya udah panjang dan saya udah alami berkali-kali tekanan politik, tetapi di akhir masa jabatan saya akhirnya jadi pragmatis. Kira-kira begitu orang akan tuduh Ibu Mega kan. Jadi masih ada kesempatan Ibu Mega untuk bilang, silahkan kalian, kita mau sendiri, dari awal saya sendiri, dari awal saya bertarung sendiri, dari awal saya diuji dan saya lolos. Kenapa sikap itu nggak ada pada Ibu Mega? Nah, saya curiga ada kelompok yang mulai melihat Ibu Mega mulai melemah di dalam ingatan, atau kemampuan Ibu Mega untuk menyikapi politik mulai berkurang karena kurang fokus, itu dimanfaatkan. Jadi bisa aja ada kelompok yang disusupkan ke dalam PDIP untuk membuat PDIP jadi pragmatis. Nah itu yang mesti kita cegah. Saya tetap bangga kalau Ibu Mega mengatakan, saya Megawati, Putri Soekarno paham prinsip-prinsip Soekarno, Jokowi nggak paham. Kan itu mesti ada kontras kan. Kalau Ibu Mega akhirnya mengalah, lalu menganggap oke, demi bangsa segala macam kita ikut koalisi besar, seperti yang sekarang dilakukan secara moderat oleh Ibu Puan, lalu berhenti ideologi partai itu tuh. Jadi hanya demi
Jadi hanya karena cemas nggak dapat kebagian kekuasaan, ideologinya berhenti. Itu kan konyol tuh. Saya membayangkan kalau Bung Karno masih hidup, mungkin melihat apa yang terjadi di Palestina sekarang, ada pertandingan sepak bola diserbu dengan pasukan dari Israel, kemudian Masjidil Aqsa diserbu ketika orang sedang melaksanakan sholat dan sebagainya. Ini kalau Bung Karno pasti langsung tampil di forum-forum internasional meneriakkan ini. Pak, saya Yes, juga betul. begitu, Bung Rocky ya. Sayang sekali nggak Iya, diambil sekarang ini. iya. Ya itu, jadi kalau Bung Karno ada, dia bilang saya tinggalkan politik nasional kasakusuk ini, saya mau tampil sebagai pemimpin dunia untuk Ya. menegakkan kembali prinsip perdamaian, ikut serta dalam perdamaian dunia, anti imperialisme, pro pada hak menentukan nasib sendiri. Jadi kalau Bung Karno ada, kalau saya bayangkan Bung Karno memimpin PDIP, itu PDIP dapat limpahan suara dari semua partai itu. Karena Yes. mampu untuk mengkerucutkan isunya itu pada isu yang betul-betul strategis. Ini nggak ada. Yes. Itu cuma komentar soal Israel, tapi kemudian masuk dalam transaksi soal kabinet. Kan Ya. ngapa apa poin itu di situ kan? Yes. Benar-benar Oke. konyol nih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya. Iya, jadi kita bahas PDIP di dalam rangka untuk mengingatkan PDIP ini partai yang ada sejarahnya tuh. Jadi Yes. jangan tanggung gitu. Jadi kita justru mau memperkuat partai itu tuh. Yes. Salam 0% untuk Ibu Yes, Mega. 0%. Baik, terima kasih. Oke, Bro.